Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama saya menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya salah seorang rekan imam kami, Imam Projo Keuskupan Ruteng, yakni Romo Alexis Saridin Hiro. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memasuki minggu ketiga masa Advent. Minggu ini disebut juga sebagai Minggu Sukacita atau Minggu Gaudete. Sabda Tuhan sepanjang minggu ini akan membantu kita untuk selalu bersuka cita di dalam Tuhan, karena Ia sudah dekat. Selama 2 pekan pertama, kita diarahkan melalui sabda Tuhan untuk merasakan keselamatan universal, bahwa inisiatif untuk menyelamatkan manusia itu datang dari Tuhan, dan itu merupakan kabar sukacita yang besar bagi kita umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, suatu ketika ada seorang bapak datang konseling dengan saya sebelum dia mengaku dosa. Dia sebenarnya ragu-ragu untuk mengaku dosa. Pertanyaan dia adalah, apakah Tuhan masih mau mengampuni dosa-dosanya? Mengapa dia bergulat dengan pertanyaan itu? Saya baru tahu setelah mendengar pengakuan dosanya. Dia mengaku dosa sambil berurai air mata. Singkat cerita, 2 minggu setelah konseling dan pengakuan dosa itu, dia datang lagi menemui saya. Wajahnya sudah kelihatan ceria. Dia benar-benar bersukacita. Dia merasa setelah mengaku dosa itu, bebannya terasa terlepas, dan ada sukacita yang meliputi hatinya. Dia sudah punya tekad untuk bertobat dan melepaskan sikap hidupnya yang lama, dan itu yang membuatnya sukacita. Dia berkata, "Pastor, ternyata dosa itu melelahkan juga, seperti memikul beban berat setiap hari." Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya berani katakan bahwa dosa tidak membuat kita sukacita. Dosa menimbulkan pergolakan batin yang hebat. Karena seperti kata kitab Mazmur, jiwaku haus akan Allah yang hidup. Jiwa kita senantiasa haus akan kekudusan dan kesucian hidup. Jiwa orang berdosa tidak akan bertahan di hadapan cahaya ilahi yang luar biasa. Itulah yang membuat orang berdosa merasa terbeban. Jiwa ingin keluar dari belenggu dosa dan menikmati kebebasan dan sukacita di dalam Tuhan. Saya sebagai Bapak pengakuan ikut disadarkan akan sukacita Tuhan di dalam diri Bapak tadi. Saya teringat kisah seekor domba yang hilang dan sang gembala yang berani meninggalkan 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat. Dan Yesus berkata, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas 99 ekor yang tidak sesat. Ada sukacita ketika seorang berdosa bertobat, ketika Tuhan mengangkat beban dosa dari orang tersebut. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini memperkenalkan kepada kita Yohanes Pembaptis sebagai seorang tokoh yang harus menyiapkan jalan bagi Yesus. Dalam melaksanakan tugasnya, yaitu menegaskan kebutuhan pertobatan, ia juga menunjukkan aneka kejahatan di dalam kehidupan masyarakat, termasuk perbuatan asusila yang dilakukan oleh Raja Herodes.
Karena itulah Yohanes Pembaptis masuk penjara. Dalam penjara itu, ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus untuk mendengar penegasan dari Yesus sendiri tentang siapakah dirinya itu. Apakah ia adalah Al-Masih ataukah harus menantikan orang lain. Yesus memberi kesaksian tentang dirinya sendiri. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Di dalam jawaban Yesus ini kita dapat melihat siapakah pribadi Yesus itu. Ia mengakui diri sebagai orang yang datang untuk menyelamatkan. Tetapi justru sebagai orang besar, sebagai penyelamat, Yesus menghargai orang yang bertugas menyiapkan kedatangannya, yakni Yohanes Pembaptis. Yesus memuji Yohanes Pembaptis sebagai yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan setia, bahkan sampai mati. Tentang orang inilah Yesus berkata, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dengan kata-katanya itu, Yesus mau membenarkan dan meneguhkan isi seruan yang diucapkan Yohanes Pembaptis ketika ia tampil, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kedatangan dan tampilnya Yesus di depan umum di tengah masyarakat itu adalah kedatangan kerajaan sorga tersebut. Kedatangan Yesus akan memperlihatkan apa sebenarnya yang dimaksudkan sebagai kerajaan sorga itu. Kerajaan sorga itu bukan baru kelak atau nanti, tetapi telah datang dan dimulai sekarang ini juga, seperti dilakukan dan dibuktikan oleh Yesus sendiri. Yang sakit disembuhkan, yang mati dihidupkan kembali, yang miskin dibantu kebutuhannya, orang yang diperlakukan secara tidak adil atau dendam diganti dengan kasih. Tetapi kenyataannya Yohanes Pembaptis yang menyampaikan kebenaran itu masuk penjara dan dihukum mati. Inilah bentuk serangan Raja Dunia terhadap kerajaan sorga yang akan datang. Serangan itu berulang lagi. Yesus penyelamat dan mendatangkan kerajaan sorga itu pun dihukum mati. Yohanes yang hidup keras, sederhana, dianggap sebagai orang yang kerasukan setan. Dan Yesus yang makan dan minum dengan sesama dianggap sebagai pelahap, peminum, dan sahabat orang berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, apa pesan Injil hari ini kepada kita? Kita diajak makin memahami makna pertobatan yang merupakan syarat mutlak untuk menyambut Yesus guna menyelamatkan kita. Kita diajak untuk sungguh-sungguh beragama dan sungguh beriman secara serius. Bila kita ingin diselamatkan atau bila kita ingin merayakan Natal secara benar, kita harus hidup baik, sederhana, sehat jasmani dan rohani, serta rendah hati, saling menghormati sesama sebagai orang semartabat, tahu memaafkan dan saling mengasihi. Jangan sampai saudara-saudari yang terkasih, kita mengambil bagian dalam sebab kematian Yohanes Pembaptis dan Yesus penyelamat kita, yang dihukum bukan karena kesalahan, tetapi justru karena perbuatan kebenaran dan kasih. Mari dalam kehidupan ini kita menghayati apa yang dilakukan Yesus dan Yohanes Pembaptis, dan kita berani berlaku, berkata, bertindak, dan bersaksi sesuai dengan apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis dan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.